Eh, jam segini masih ngorok. Tiap hari kayak gini. Udah menikah, kok rasanya macam masih sendiri. Suami taunya beres aja. Gak pernah mau mengerti perasaanku. Buat dulu sarapanku, Mak Glory. Dari tadi sibuk-sibuk nggak jelas aja kau aku tengok. Apa? Sarapan? Kamu gak bisa lihat ya aku lagi sibuk. Dari pagi aku nonstop loh. Jemur kain, bersih-bersih, masak. Ini kamu baru bangun, langsung nyuruh minta sarapan. Gak bisa kamu siapin sendiri sarapanmu. Kok begitu kau ngomong? Bukankah selama ini begitu? Kok merepet kau sekarang? Gimana aku gak ngomel, Bang? Kamu gak pernah mau tahu dengan perasaanku. Ya aku juga kerja loh. Aku kerja untuk meringankan beban rumah tangga kita. Jadi kamu harus ngerti dong. Kita saling membantu. Gak bisa saya sendiri aja. Itu kan sudah tugas kau sebagai istri. Kok malah ceramah pula kau? Muak aku lihat muka kau. Bagus aku sarapan di luar aja. Ya Tuhan, kenapa selalu berakhir dengan pertengkaran? Setiap hari kayak gini. 20 tahun kami menikah, bukannya semakin saling memahami, tapi semakin kami saling menyakiti. Selama ini aku sabar Tuhan. Aku bertahan demi anak-anak. Tapi apa yang ku dapat? Jujur aku udah gak sanggup Tuhan. Iya, halo Pak. Halo, ini benar rumah Pak Glory. Ini saya, istrinya Pak Glory. Ada apa ya? Ini siapa? Ini saya dari pinjaman online, Bu. Apa? Pinjol? Suami saya pinjol? Pinjam berapa dia, Pak? Pak Glory ada minjem uang 50 juta ke saya. Dan sekarang itu udah tenggat waktunya. Saya nggak mau tahu, pokoknya uang 50 juta itu harus dibayarkan sekarang. 50 juta? Ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin suami saya minjem 50 juta pinjol, Pak. Dikemanain duitnya? Loh, itu bukan urusan saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya harus segera dibayar, titik. Oke, Pak. Kasih saya waktu, Pak. Saya harus bicara dengan suami saya. Saya benar-benar nggak tahu dikemanain uang 50 juta hasil pinjol itu, Pak. Nanti saya harus bicara dulu dengan dia, Pak. Nanti saya kabari Bapak lagi ya. Cobaan apa lagi ini, Tuhan? Suami saya pinjol 50 juta. Selama ini saya kerja buat membantu meringankan beban keluarga. Tapi ini datang dia, justru dia menambah beban lagi keluarga, Tuhan. Ini udah gak betul lagi. Aku udah gak sanggup lagi. Aku rasa perpisahan jalan terbaik. Aku mau telepon dulu Pak Gembala FC. Halo Bu Glory, ada apa ya? Shalom Pak Gembala. Bapak Anda tahu Pak pengacara yang bisa mengurus perceraian? Siapa yang mau bercerai, Bu? Saya Pak. Saya yang mengajukan perceraian. Saya rasa pernikahan saya dengan Bapak Glory sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Saya mau bercerai Pak. Kenapa harus bercerai, Bu? Oke, kalau begitu nanti malam kami datang ke rumah sama istri. Kita bicarakan di rumah. Baik Pak. Saya tunggu ya Pak. Shalom. Kenapa mereka bercerai, Mas? Itulah kita nggak tahu. Nanti malam kita ke rumahnya, biar tahu masalahnya. Tuhan, aku lelah Tuhan. Aku lelah dengan semua ini. Aku tahu aku salah ambil keputusan ini. Aku tahu perceraian ini tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tapi aku lelah. Sebentar saja. Lihat nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah. Halo guys, ketemu
ketemu lagi dengan saya Mama Jo alias Mama Jonathan. Pagi ini aku mau tunjukin kalian rumahku yuk. Mi, tolong buatin kopi. Itu suara suami aku guys. Iya Pi, sabar sebentar ya. Sekarang kita ke dapurku yuk. Nah ini dapurku guys. Dapurku ini sangat bersih. Tidak ada bekas-bekas sisa-sisa minyak di sini guys. Karena aku habis masak langsung ku bersihkan. Jadi semuanya bersih. Iya, rumahnya bersih, tapi kopinya belum jadi-jadi. Nah ini kamarku guys. Kamarku ini juga rapi. Lihat tuh kasur, spraynya semua putih seperti di hotel ya nggak? Mana kopinya, Mi? Jangan jukul kali loh. Ke taman aku yuk. Ini ada cabai setan Besti. Buahnya semuanya ini tidak ada yang manis. Luar dalamnya pedas. Sepedas mulut tetangga Besti. Oke sekian dulu ya Besti liveku pagi ini. Soalnya suamiku dari tadi udah minta kopi tuh. Besok kita sambung ya Besti. Dadah semuanya. Jangan lupa like dan komen ya. Bye bye. Ya ampun, Mi. Sudah berapa kali Papi bilang, kalau mau ngonten, selesaikan dulu tanggung jawab di rumah. Papi nggak larang kok, tapi tolong dimengerti. Iya sayang, maaf lah. Tadi kan cuma sebentarnya live-nya. Mami kenapa sih? Setiap dikasih tahu Mami, selalu cepat minta maaf, tapi tidak berubah. Apa Papi harus marah dulu, baru Mami sadar? Minta maaf, Papi mata kayak apa terus? Istri macam apa ini? Lah, kok dia marah ya? Udah cuek aja. Mending aku sekarang siapin bahan konten buat besok. Akhirnya pulang juga kau ke rumah ya. Duduk, aku mau ngomong sama kamu. Apa yang mau kau bicarakan? Ngomonglah. Tadi aku dapat telepon dari pinjol. Katanya kamu minjem 50 juta. Apa itu benar? Kalau memang benar, kenapa rupanya? Masalah sama kau? Jadi itu benar, Bang. Kamu minjem 50 juta dari pinjol. Kamu sadar nggak sih? Itu uang banyak loh, 50 juta. Kamu kemanain uangnya? Kamu mikir nggak kita mau bayar pakai apa? Uang yang aku pinjam dari pinjol itulah yang aku kasih sama kau tiap bulan. Aku sudah lama di PHK. Jadi aku harus bagaimana? Pinjol lah solusinya. Dari dulu kamu selalu egois. Selalu kamu ambil tindakan sendiri. Kamu nggak pernah mau nanya pendapat aku. Kamu tahu nggak sih efek dari pinjol itu? Semua yang ada sama kita udah habis, Bang, habis. Mobil kamu jual. Kamu beli motor, kamu jual juga. Kamu beli lagi ini, kamu jual juga semua. Sekarang apa yang kamu punya? Lihat, apa yang kamu punya? Nggak ada. Semua hanya bawa kehancuran sama kamu. Lihat, kamu nggak sadar juga ya? Aku udah nggak tahan ngadapin kamu kayak gini. Saya rasa lebih baik kita berpisah aja. Kita cukupkan pernikahan kita sampai di sini. Aku nggak tahan lagi. Apa? Bisa kau bilang? Oke, siapa takut? Aku juga sudah capek menjalani rumah tangga ini dengan kamu. Salam, Pak Glory, salam. Pak Gembala. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Tadi Ibu nelpon. Sebenarnya masalahnya apa, Bu? Begini, Pak Gembala. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Bapak. Saya rasa saya mau mengakhiri pernikahan saya dengan Bapak Glory, Pak. Udah nggak sanggup, Pak. Cukup, Pak. Saya sudah cukup bertahan selama 20 tahun ini. Tapi rasanya rumah tangga ini tidak bisa saya pertahankan, Pak. Saya mau pisah aja. Begini Pak Gembala, istri saya ini gak seperti dulu lagi. Bawaannya curiga terus. Dulu dia lembut kayak kembang desa. Sekarang kayak kembang api, menyala terus tiap hari. Jangan buat keputusan seperti itu, Pak, Bu. Bapak pernah bercerita, ingat kan, bagaimana perjuangan kalian membina rumah tangga. Pertentangan keluarga, kalian berdua berjuang untuk mencari modal untuk menikah. Apakah semua itu harus sia-sia?
Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu. Cece, jemput terus. Kapan nikahnya tuh? Lama kali jemputnya. Dengar seorang udah nggak ada lagi, udah sepi orang. Tuh kan bang, adek malu diajakin mulu. Kamu pacaran lama, gini terus kita udah aja lah. Malas adek. Sabarlah dek, abang pun sudah bekerja keras. Sampai pulang kerja pun abang cari kerja sampingan. Ojek bang? Iya, oke kak. Berapa pakai SP? 10.000 kak. Ih, mahal kali abang buat. Tepat aja pun itu. Nampak itu SP? Kalau perkara nampak kakak bilang langit pun nampak kak. 5.000 ya? Kamu kakak anak tua. Masih dong. Mahal pun nggak jadi lah. Ayo lah. Jalan aja kita. Halo, Di mana kau sekarang, Mang? di rumah. Ingat yang mama bilang itu, kau harus nikah sama paribanmu yang PNS itu. Kalau kau tetap nggak mau, nggak usah kau pulang lagi. Bang, bagaimana ini? Orang tua nggak setuju dengan pernikahan kita, sedangkan kita biaya nggak ada. Tenang aja. Mulai masalah geleng di kecil. Dan imajin aja dulu. Kita pun dari tabungan kan. Dan santai aja dulu ya. Tapi abang nggak minjam dari koperasi kan? Enggak lah dek. Kamu tahu sendiri kan. Abang ini bekerja keras. Gunung abang daki, lautan abang seberang. Hanya untuk mendapatkanmu. Sekarang bebas. Ayo cerita bang. Kenapa nggak sekalian abang loncat dari jembatan Talang ini? Ih, agak lain adek ini. Kalau aku mati, kamu nikah sama siapa? Oh iya ya. Dek, abang janji tahun ini kita pasti menikah. Apapun masalahnya, pokoknya tahun ini kita harus menikah. Janji bang. Oke deh. Puji Tuhan, walaupun begitu berat tantangan yang kami hadapi, akhirnya semuanya bisa kami lalui. Dan pernikahan yang kami impikan, akhirnya Tuhan kabulkan. Terima kasih Tuhan. Ingat Pak, keluarga itu adalah miniatur surga. Kita harus menahan ego masing-masing, kita harus saling terbuka. Jadi Bapak Ibu, yang sudah terjadi nggak bisa kita ubah. Hidup harus maju ke depan. Jadi kita perbaikilah yang ke depan ini seperti apa. Bapak Ibu saling memaafkan. Maafin aku ya dek. Selama ini aku egois samamu. Aku yang salah. Kita mulai lembaran baru ya. Aku maafin kamu ya bang. Aku juga minta maaf. Sudah sering marah-marah sama kamu. Ayo kita bina rumah tangga seperti dulu lagi. Kita buat rumah tangga kita menjadi harmonis kembali ya bang. Ayo Mah, kita doakan mereka berdua. Thank you, Lord, for all you've done, for the battles you have won, for the love that never ends. You're my savior, you're my... Udah 2 hari suamiku nggak ngomong sama aku. Aku telepon dulu lah Bu Glory. Aku tengok hari-hari ini keluarga mereka makin romantis saja. Apa ya rahasia mereka? Siapa nih Mama Jo nelpon? Ya, halo Mama Jo. Bu, aku mau curhat lah sama ibu. Suamiku loh udah 2 hari nggak mau ngomong sama aku. Apa masalahnya? Kok sampai 2 hari nggak teguran?
Gara-gara kemarin aku lagi live, dia minta dibuatin kopi, nggak ku buat-buat. Karena lagi rame pula penonton kan Bu. Ibu tahu sendiri lah kan, lumayan cuan Bu. Jadi kayaknya dia marah sama aku. Rumah tangga udah ada yang selalu sepakat loh. Kadang kita mau beda pendapat. Saran saya, nanti minta maaf aja kalau pulang Pak Jo. Oh iya, kebetulan nanti malam kan ada FC. Datang ya Bapak dan Ibu, dan ditunggu kehadirannya. Oh iya Bu Glory, terima kasih ya Bu Glory. Nanti aku akan ajak suamiku ber-FC. Tapi, Mami minta maaf ya. Kali ini benar-benar loh sayang. Mami minta maaf. Mami akan berubah. Mami akan utamakan keluarga dulu baru yang lain-lain. Oh ya Pi, hari ini ada FC. Ayo kita FC yuk. Ya udah Mi, kita FC nanti ya. Tapi janji ya sayang berubah. Papi mau rumah tangga kita penuh damai sejahtera, agar rumah tangga kita jadi berkat bagi banyak orang. Hadapi seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam ini FC kita luar biasa. Malam ini saya lihat semangatnya semua menyala. Biarlah setiap keluarga tetap kuat dan diberkati di dalam Tuhan. Amin. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu sebabnya Tuhan menginginkan setiap rumah tangga tetap bersatu. Tuhan Yesus memberkati.